Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung saudara menonton video ini kapan. Izinkan saya Naufal Hilmi dari kelompok 7 melanjutkan pematerian yang sudah dipaparkan oleh kelompok sebelumnya. Sebelum itu, alangkah baiknya hamba memperkenalkan diri hamba pribadi dan kelompok hamba. Yang pertama, ada Firana Fazan dengan NIM 2004166. Selanjutnya ada saya sendiri, Naufal Hilmi 1807409. Dan ada Nur Anbia Maharani dengan NIM 2007461. Dan yang terakhir ada Salsa Dewina Apriliani dengan NIM 2007148. Untuk mempersingkat waktu, izinkan saya memulai pematerian ini. Pada subbab sebelumnya sudah dijabarkan tentang kewibawaan pendidik dan faktor-faktor penentu kewibawaan pendidik. Selanjutnya ada faktor penentu penurutan anak didik kepada pendidik. Reinfeldt menjelaskan bahwa kepenurutan anak didik atau menggugu, meniru, dan patuh terhadap pendidik akan ditentukan oleh 5 faktor, yaitu yang pertama, ada kemampuan anak didik dalam menyadari diri atau aku dan memahami bahasa. Yang kedua, kepercayaan anak didik kepada pendidik. Yang ketiga, ada identifikasi. Yang keempat, ada imitasi dan simpati. Dan yang terakhir, ada kebebasan anak untuk menentukan sikap, perbuatan, dan masa depannya. Lanjut ke kemampuan anak didik dalam menyadari diri dan aku dan memahami bahasa. Sebelumnya ditegaskan dulu bahwa hubungan kewibawaan baru dapat berlangsung ketika anak mulai mengenal kewibawa. Adapun anak akan mengenal kewibawaan apabila ia telah mampu menyadari dalam kutip diri atau aku dan telah memahami bahasa. Hubungan ini merupakan hubungan antara subjek pendidik dan subjek anak didik. Boleh juga dibilang sebagai hubungan antara aku dan engkau. Adanya penyadaran tanda kutip diri atau aku pada anak didik tersebut akan memungkinkan anak didik dapat membedakan antara dirinya atau aku dengan orang lain atau engkau dan bahkan dengan lingkungannya. Secara psikologis diketahui bahwa penyadaran tanda kutip diri atau aku pada anak umumnya dimulai kurang lebih pada usia 3,5 tahun. Sebelum masa ini, anak belum menyadari diri atau akunya. Selanjutnya, tentang kemampuan anak dalam memahami bahasa. Menurut Reinfeldt, pemahaman bahasa untuk tiba pada kepenurutan atas dasar pengakuan kewibawaan telah dimulai muncul dalam bentuk yang sederhana pada usia anak 3,5 tahun. Pada usia 5 tahun dan usia sekolah, pengakuan kewibawaan itu akan terlihat lebih jelas lagi. Sedangkan pada usia pubertas, karena akunya si anak ini sudah mempunyai peranan besar, maka sering terjadi krisis kewibawaan. Sekian, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepercayaan anak didik kepada pendidik. Kewibawaan pendidik akan ditentukan oleh 5 faktor, yaitu kasih sayang, kepercayaan, kedewasaan, identifikasi, dan tanggung jawab pendidikan. Dalam pergaulan pendidikan, apabila kelima faktor penentu kewibawaan tersebut telah terwujud dalam pribadi pendidik dan dipahami atau dirasakan adanya oleh anak didik, maka akan menimbulkan kepercayaan pada diri anak didik kepada pendidiknya. Anak didik percaya bahwa pendidik akan membantu mengantarkannya kepada kedewasaan. Kepercayaan anak didik kepada pendidik adalah sesuatu yang sungguh berharga dan tidak boleh disia-siakan oleh pendidik. Sebab kepercayaan ini menyangkut nasib anak di masa depan yang harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pendidik. Selain itu, kepercayaan anak didik kepada pendidik ialah dasar kepenurutan anak kepada pendidik. Apabila anak didik
telah percaya kepada pendidiknya, maka anak didik akan menggugu, meniru, dan patuh kepada pendidiknya. Sebaliknya, apabila anak didik tidak mempunyai kepercayaan kepada pendidiknya, sebaik apapun pengaruh yang diberikan pendidik cenderung akan ditolak oleh anak didiknya. Oleh karena itu, dalam hubungan kewibawaan, selain perlu adanya kepercayaan dari pendidik kepada anak didik, perlu pula adanya kepercayaan dari anak didik kepada pendidiknya. Kepercayaan anak didik kepada pendidik mungkin akan hilang seandainya pendidik belum dewasa. Maksudnya, pendidik tidak mempunyai kelebihan dalam berbagai hal, terutama apabila nilai-nilai dan norma-norma belum terintegrasi pada diri pendidik. Misalnya, seorang guru yang tidak menguasai isi mata pelajaran sehingga ia sering melakukan kesalahan atau sering tidak bisa menjawab dengan benar pertanyaan dari murid-muridnya, maka akan menimbulkan ketidakpercayaan anak didik kepada gurunya. Lebih dari itu, guru yang bersangkutan akan tidak lagi berwibawa di hadapan anak didiknya. Tanda-tandanya yaitu anak-anak tidak mau memperhatikan gurunya ketika mengajar atau situasi kelas menjadi ribut. Pendidik yang berwibawa bukanlah pendidik yang ditakuti anak didiknya. Selanjutnya, faktor penentu kepenurutan anak didik kepada pendidik juga berkaitan dengan imitasi, simpati, dan identifikasi pada diri anak didik terhadap pendidiknya. Imitasi adalah suatu proses meniru yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Sesuatu yang ditirunya bisa dari gaya penampilan, cara-cara berperilaku, perbuatan, cara berpakaian, gaya bicara, dan sebagainya. Imitasi tidak hanya dilakukan oleh anak-anak kecil, tetapi juga oleh anak remaja dan bahkan orang dewasa. Oleh karena itu, pendidik hendaknya betul-betul memperhatikan dan dapat mewujudkan faktor-faktor penentu kewibawaannya. Pendidik hendaknya menyadari bahaya yang mungkin timbul akibat belum terintegrasinya nilai-nilai dan norma-norma pada dirinya, sebab anak didik cenderung melakukan imitasi perbuatan-perbuatannya yang tidak baik. Selanjutnya, simpati. Simpati adalah suatu keadaan keikutsertaan merasakan perasaan orang lain. Setiap anak didik pada dasarnya mempunyai potensi untuk bersimpati kepada pendidiknya. Hanya saja, agar anak didik bersimpati kepada pendidiknya, pendidik harus sudah memenuhi faktor-faktor penentu kewibawaannya. Jadi, apabila seseorang menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pendidik atas dasar kasih sayang kepada anak didiknya, maka anak didik akan bersimpati kepada pendidiknya. Anak didik pun akan dapat merasakan kasih sayang tersebut. Misalnya, jika guru memberikan pelajaran, wejangan, ajakan, atau tugas kepada anak didiknya atas dasar kasih sayang dan demi kebaikan serta kebahagiaan anak didiknya di masa depan, maka anak didik pun akan dapat merasakannya bahwa semua itu adalah demi kebaikan dan keselamatan dirinya, serta anak didik akan dengan tulus menerima pelajaran, wejangan, ajakan, bahkan tugas sekalipun dari gurunya. Simpati anak didik kepada pendidik merupakan syarat yang perlu dipenuhi untuk munculnya kepenurutan atau kepatuhan anak didik kepada pendidiknya. Oleh karena itu, pendidik harus berupaya menjaga pribadinya agar jangan sampai anak didik antipati kepadanya. Karena antipati anak didik kepada pendidik akan menjadi dinding penghalang munculnya kepenurutan anak didik kepada pendidiknya. Identifikasi. Anak didik hakikatnya akan mengidentifikasi pendidiknya dan akan beridentifikasikan kepada pendidiknya. Dalam konteks ini, mengidentifikasi artinya mengenali. Apabila anak didik mengidentifikasi pendidiknya hanya selintas, mungkin yang akan terjadi adalah proses imitasi. Tetapi, apabila anak didik mengidentifikasi pendidiknya lebih intens,
kemungkinan akan muncul simpati dan anak didik akan beridentifikasi kepada pendidiknya. Beridentifikasi berarti melakukan suatu upaya untuk menghubungkan diri atau menyesuaikan diri atau menyamakan diri dengan perilaku pendidiknya atau dengan nilai-nilai dan norma-norma yang diterima, yang dilakukan dengan suatu pemahaman, perasaan, dan penghayatan. Dalam proses beridentifikasi, anak didik mulai menyadari perbedaan antara pendidik sebagai pemangku nilai dengan nilai itu sendiri. Dalam beridentifikasi, terdapat kemungkinan munculnya kepenurutan anak didik kepada pendidik dikarenakannya keterikatannya kepada nilai itu sendiri atas pilihannya sendiri. Adapun syarat untuk dapat mewujudkan kemungkinan tersebut, diperlukan syarat adanya kebebasan pada diri anak didik. Kepenurutan atau kepatuhan anak didik kepada pendidik dalam bentuk imitasi dan atau karena simpati pada tahap awal proses beridentifikasi hakikatnya terjadi karena adanya pengaruh keterikatan pribadi anak didik kepada pendidiknya. Karena itu, kepenurutan seperti ini masih bersifat pasif. Kepenurutan seperti ini pada masa tertentu memang diperlukan. Tetapi, apabila berlangsung terus-menerus seiring dengan perkembangan usia anak, kemungkinan anak didik akan menjadi pengekor. Ia menurut tanpa kritis, tanpa mempertimbangkan keberadaannya sebagai pribadi yang memiliki kebebasan. Kepenurutan yang pasif juga dapat terjadi karena adanya tekanan berlebihan, sehingga anak merasa takut kepada pendidiknya. Pendidikan diharapkan dan harus terwujud kepenurutan yang bersifat aktif. Artinya, kepenurutan harus terlepas dari keterikatan kepada pribadi pendidik, juga bebas dari rasa takut atau rasa tertekan yang menentukan dirinya sendiri. Berdasarkan kebebasannya sebagai pribadi, anak harus mampu melepaskan diri dari pendidiknya dan berdiri sendiri. Sehingga kepenurutan anak atas dasar keterikatan kepada nilai-nilai dan norma-norma yang hakiki yang terlepas dari hubungan dengan pendidiknya. Dengan demikian itulah anak mencapai kedewasaannya. Dengan adanya pengakuan dan penghargaan atas kebebasan pada diri anak didik, maka dalam pergaulan pendidikan yang didasarkan atas hubungan kewibawaan, sesungguhnya anak didik akan mampu menyatakan ya atau tidak berkenaan dengan tindakan atau pengaruh yang diberikan oleh pendidiknya. Apabila tindakan atau pengaruh dari pendidiknya benar, baik, adil, dan bijaksana, maka anak didik akan mematuhinya. Sebaliknya, apabila tindakan atau pengaruh dari pendidiknya tidak baik dan tidak adil, maka anak tidak akan mematuhinya. Pendidik yang berwibawa bukanlah pendidik yang ditakuti oleh anak didiknya, melainkan pendidik yang mampu mewujudkan interaksi komunikasi dalam pergaulan dengan anak didiknya berupa interaksi komunikasi antara subjek dengan subjek, yang mana pengaruh pendidik tersebut dapat diterima anak didik secara tulus atas dasar kemauan, pilihan, dan kesadarannya sendiri atas dasar kebebasannya. Kemudian, ada pengalihan penerimaan tanggung jawab dalam menuju kedewasaan. Hal ini terjadi antara pendidik dan anak didiknya. Kewibawaan bersifat bipolaritas atau berada pada ketegangan polair. Maksudnya adalah pendidik harus dapat menuntut kepenuntutan dari anak didik dan juga harus mengakui bahwa anak harus dapat berdiri sendiri. Hal ini wajar apabila pendidikan dilakukan dalam setting pergaulan berbasis kewibawaan antara pendidik dan anak didik yang akan membawa anak didik pada kedewasaan. Terdapat implikasi kewibawaan dan tanggung jawab pendidikan terhadap tanggung jawab batas-batas pendidikan. Pergaulan pendidikan harus dilandasi kewibawaan oleh pendidik,
Karena kewibawaan dibutuhkan agar anak didik dapat menuruti perintah dan ajakan pendidik. Jika kepenurutan anak terjadi akibat pemahaman dan pengalamannya sendiri, maka anak itu sudah bisa disebut dewasa karena sudah dapat berdiri sendiri. Berdasarkan hal ini, Langeveld mengemukakan bahwa adanya kewibawaan itu menciptakan kemungkinan orang dewasa memberikan bantuan kepada orang yang masih belum dewasa. Oleh karena itu, kewibawaan adalah syarat mutlak untuk pendidikan, karena kewibawaan muncul saat anak sudah menyadari keadaan dirinya sebagai aku, kurang lebih pada usia 3,5 tahun saat telah mengenal bahasa. Maka ini disebut batas bawah pendidikan. Lalu batas akhir pendidikan adalah saat tujuan pendidikan telah tercapai, yaitu kedewasaan seorang anak. Batas bawah dan batas atas pendidikan bisa dilihat melalui gambar tersebut. Bagian yang diarsir adalah proses pendidikan anak. Terlihat bahwa batas bawah anak mengenal kewibawaan di umur 3,5 tahun, lalu menjalankan pendidikan sebenarnya sebagai objek formal pedagogik. Dan terakhir, batas atas anak mencapai kedewasaan saat anak sudah dapat membina diri sendiri menjadi dewasa. Mengapa pergaulan anak dengan anak lainnya atau dewasa dengan dewasa lainnya tidak bisa disebut pergaulan pendidikan? Karena dalam pendidikan diperlukan seseorang yang memiliki kewibawaan dan dapat bertanggung jawab atas orang lain. Sedangkan pada pergaulan anak tidak ada yang dapat bertanggung jawab atas orang lain, dan pada pergaulan orang dewasa mereka masing-masing telah memiliki tanggung jawab untuk dirinya sendiri. Namun hal ini bukan berarti tidak ada pengaruh di dalam pergaulan mereka. Hanya saja pergaulan tersebut tidak dapat disebut pergaulan pendidikan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.